Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut alladzina, orang-orang yang law taraku, jikalau mereka meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, dzurriyyatan, keturunan, dhi'afan, yang lemah-lemah. Khafu, takutlah kalian, alaihim, atas mereka, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka takwa, wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan qaulan sadidan, ucapan yang benar. Sampai apa kemarin? Khafu alaihim, takutlah kalian atas mereka. Apa? Kita benar-benar takut dan mengkhawatirkan. Terus? Sudah? Kita benar-benar takut dan mengkhawatirkan sekarang ini dengan adanya generasi yang akan datang. Yang kita takutkan, takutnya itu bukan besok, tapi sekarang ini, sekarang dan yang akan datang. Jadi kita mengkhawatirkan itu sekarang ini, kita mengkhawatirkan, bukan besok. Sudah. Khafu alaihim, falyattaqullaha, maka hendaklah takwa. Falyattaqullaha, maka hendaklah orang-orang itu bertakwa pada Allah. Kita bertakwa pada Allah satu, kita bertakwa kepada Allah dengan cara memikirkan dan mengkhawatirkan, keadaan generasi yang akan datang. Jadi kita bertakwa kepada Allah dengan cara memikirkan, mengkhawatirkan dan memikirkan keadaan generasi yang akan datang. Apa ulangi, kita bertakwa kepada Allah bukan karena nafsu. Di koma, bukan karena nafsu. Kita bertakwa kepada Allah dengan cara memikirkan keadaan generasi yang akan datang. Jadi sekarang ini kita memikirkan, kita mengkhawatirkan, kita mengantisipasi. Gini aja, kita bertakwa kepada Allah dengan cara memikirkan dan apa? Mengkhawatirkan dan mengantisipasi. Mengantisipasi. Apa sih mengantisipasi itu? Mencegah dan mengantisipasi bahaya generasi yang akan datang, dan mengantisipasi keadaan bahaya generasi yang akan datang. Jadi kita bertakwa kepada Allah, ya sekarang ini, dengan cara berbuat sesuatu atau mengantisipasi keadaan bahaya yang akan datang,
generasi yang akan datang. Kasih misal saja ya. Misal kita ajarkan Al-Quran saat ini agar generasi yang akan datang menjadi baik. Kita ajarkan Al-Quran saat ini agar generasi yang akan datang baik. Pada waktu itu Abah ke Kalimantan. Ke Kalimantan, anak mudanya itu banyak keludusan, banyak jalan-jalan begitu loh. Jalan-jalan tidak ada gunanya. Mereka ya main-main begitu saja. Tapi orang tuanya kira-kira berapa tahun yang lalu ya itu, orang-orang tua itu Banjarian ngerti Banjarian yang asli itu, sholawatan itu hafal semuanya. Jadi orang-orang tua itu hafal dengan Banjarian, dengan sholawatan itu hafal. Abah ikut-ikut itu dikasih bukunya ya, dikasih bukunya itu sulit sekali membacanya. Orang tua-tua itu nggak usah pakai baca, hafal. Illallah. Oh, enak sekali. Apa bayangkan lah, ini generasi yang akan datang kayak apa? Di situ ada juga madrasah sanawiyah, walaupun aliyah belum ada ya. Madrasah sanawiyah ada, tapi apa lihat masuk ke kantor-kantor itu. Di situ pelajarannya ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, geografi, IPA. Ya seperti sanawiyah negeri pada umumnya itu, yaitu seperti sanawiyah negeri pada umumnya. Hampir seperti SMP negeri, sama sekali tidak cukup untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan itu. Sama sekali tidak cukup untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Itu bukan hanya di Kalimantan, di Jawa, di mana saja juga begitu. Makanya kemudian, waduh ini kita harus rancang bagaimana minimal di madrasah itu tidak seperti itu, sehingga termasuk mendirikan IPDI itu agar nanti IPDI Ikatan Pendidik Imtak, Ikatan Pendidik Imtak, yaitu iman takwa, agar pelajaran Al-Quran ada tambahan minimal di sanawiyah. Nomor 2, agar pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran iman takwa melalui bahasa Indonesia. Demikian juga melalui bahasa Inggris dan sebagainya. Tolong ini sampaikan. Kamu pikirkan. Sekarang ini kamu pikirkan bagaimana nanti buku-bukunya. Di sini maunya membina seluruh guru-gurunya, tapi ya masih banyak kesulitan-kesulitan. Sehingga misalnya madrasah sanawiyah, mestinya pimpinan Departemen Agama, Menteri Agama itu membuat rancangan madrasah ya beda dengan sekolah misalnya. Kita ikut UNAS-nya saja. Pelajaran di MTS itu berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. 4 pelajaran itu yang wajib ada pada madrasah. Selain itu bukan nasional, dianggap saja misalnya kesenian adalah kesenian membaca Al-Quran, kesenian menulis Al-Quran. Tapi itu pelajaran Al-Quran semuanya. Ya,
pendidikan moral, ya sudah pakai Al-Quran saja, itu sudah cukup. Nah itu Pancasila, bagaimana moral Pancasilanya? Sudahlah, apa? Ajarkan Al-Quran, sudah mesti berketuhanan yang Maha Esa, ya toh ya, mesti berkemanusiaan, mesti persatuan Indonesia, pasti sudah, pasti kerakyatan, dan pasti keadilan, pasti sudah, nggak usah pakai tidak. Yaitu cara memikirkan generasi yang akan datang. Kapan memikirkan? Sekarang ini, dan antisipasinya sekarang, ya, antisipasinya sekarang. Apa memikirkan zaman dulu itu televisi itu tidak pernah ada yang tayangan jelek-jelek. Apa jadi mahasiswa di televisi itu ada TVRI, cuma dulu itu TVRI, ada tayangan nyanyi antara Adi Bing Slamet dengan Iyut Bing Slamet, kakak kandung, ya. Adi Bing Slamet dengan Iyut Bing Slamet itu nyanyi di acara safari, Taman Ria Safari. Apa Aneka Ria Safari? Nah, Aneka Ria Safari itu dulu ditunggu-tunggu, acara ditunggu-tunggu. Kalau sudah Aneka Ria Safari gitu, yang nonton TV itu penuh satu rumah itu, ya nebeng di tetangga. Katanya pada waktu acara itu Adi Bing Slamet menyanyi dan benar-benar mencium kakak kandungnya, ya. Itu aja surat-surat di koran, tanggapan tuh banyak sekali. Meskipun kakaknya ya nggak pantas untuk mencium, apa, ditayangkan di televisi pada waktu itu. Banyak tanggapan-tanggapan itu, surat tanggapan dan sebagainya. Sekarang ini nggak usah nunggu apa kakak kandungnya, ndak ada apa-apa, ndak nyanyi, ndak ada apa-apa. Selamat malam, plok, srop ya. Goblok memang itu, ahli neraka itu. Kelihatannya nggak ada apa-apanya, tapi di neraka itu menyesal dengan selama-lamanya. Meskipun hanya satu kali ciuman saja. Mudah-mudahan kita tidak pernah melakukannya. Allahumma amin. Kalau ada yang terlanjur, maka mohon ampun kepada Allah dan berbuat baiklah sebanyak-banyaknya agar perbuatan baik menutupi dosa perbuatan jelek. Sekarang acara televisi itu kayak begitu. Bagaimana generasi yang akan datang? Ya. Nah, terus bagaimana memikirkannya? Ya sebenarnya ya bagaimana caranya? Apa mengisi, membuat televisi agar ada tayangan yang bagus? Ya walaupun begitu sudah campurannya jelek sudah. Misalnya kita membuat acara pengajian. Nomor satu, mungkin selesai pengajian belum mingkem ya, langsung iklannya telanjang-telanjangan gitu ya, membuka aurat. Mungkin sekarang kita misalnya tidak seperti itu, dan kuat, maka orang pada waktu habis melihat tayangan tinggal mencet remote saja sudah ganti televisi yang tayangannya lain, ya kan? Sudah, pokoknya yang penting sekarang ini kita memikirkan generasi yang akan datang. Sekarang ini kita antisipasi bahaya pada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan kita yang dijadikan oleh Allah orang yang memikirkan generasi yang akan datang. Allahumma
amin. Minimal untuk kita dulu. Ya, makanya bersyukurlah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan oleh Allah mondok. Tidak lihat TV terus menerus. Ya. Nah kalau pulang gimana? Pulang istighosahnya kadang-kadang hilang ya. Jadi kita sekarang ini kita antisipasi generasi yang akan datang. Sudah Rons, kita terima aja kehidupan di dunia seperti ini. Bukan anunya loh ya, bukan sekedar kita terima. Kita alhamdulillah. Makanya usahakan seumur hidup kita berjuang di jalan Allah. Seumur hidup. Anak-anak kita juga begitu. Kita mulai sekarang sudah punya niat. Anak saya bina. Anak saya mudah-mudahan lebih baik dari saya. Anak saya masukkan pesantren. Sudah. Nanti saya masukkan UE. Ya. Dengan berbagai amal solehnya. Sudah begini saja Abah istikharah itu masih banyak yang pilih tidak mau dibina Abah. Ada beberapa laki-laki yang ditanya Abah, mau ndak dikasih nikmat, mau nggak dibina Abah, yang jawabnya tidak mau sekitar 40%. Yang ikut atau manut Abah, nurut Abah, menurut pada Abah, alhamdulillah 60%. Tapi yang putri agak parah. Lebih dari 20 orang ditanya, mau ndak dibina Abah? Yang jawab hampir semuanya jawab tidak mau. Yang jawab mau yang jawab manut Abah hanya 2 orang saja, ndak ada 10%-nya berarti. Loh katanya bukan itu, katanya mau dinikahkan. Ya kamu pahamnya saja, sudah hakikatnya begitu. Ya, kayak begini saja yang mau yang tidak mau dibina Abah itu masih lebih dari 90% yang perempuan itu. Makanya istighfarlah, banyaklah istighfar. Jangan terlalu takut dunia. Terus generasi yang akan datang kayak apa? Belum subuh saja sudah dibina, kok mau saja masih tidak mau. Coba mudah-mudahan berdoalah, mudah-mudahan mau dibina Abah, mau diberi nikmat ya. Semuanya mudah-mudahan mau dibina Abah. Allahumma amin. Apakah itu alamatnya? Ya memang begitu alamatnya. Sementara ini perempuan itu tidak ada 10% yang masuk surga tanpa masuk neraka. Kilo hati-hatilah. Berhati-hatilah. Dunia itu ringan, kecil, tidak ada apa-apanya dunia itu.